Jemaat yang terkasih, selamat pagi dan salam. Kiranya damai sejahtera dari Allah ada bagi kita semua dalam menghayati perayaan Hari Kenaikan Tuhan Yesus kita ke sorga dan perayaan HUT PGI ke-76 di bulan Ekumenik. Jemaat yang terkasih, menjelang Yesus terangkat ke sorga, sebuah pertanyaan diajukan oleh para murid. Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Sebuah harapan yang dalam perjumpaan 3 tahun bersama dengan Yesus, seolah-olah para murid belum mendapatkan suatu jawaban langsung yang utuh bagaimana pemulihan itu terjadi atas Israel. Pertanyaan ini juga menandakan bahwa ada sebuah kerinduan dari orang-orang terhadap pemulihan Israel itu sendiri. Tetapi bagi Yesus, pemulihan itu sebenarnya adalah sebuah proses panjang dan bukan saja bagi orang-orang Israel pada saat itu. Bagi Yesus, pemulihan yang harus dikerjakan bukan hanya tinggal di Yerusalem saja untuk dirasakan oleh orang-orang Israel. Pemulihan itu juga harus menjadi milik semua bangsa. Sehingga sebelum Yesus naik ke sorga sebenarnya ada sebuah peringatan kepada para murid bahwa melanjutkan karya Allah di tengah-tengah dunia ini adalah bagian dari seluruh siaran hidup yang perlu engkau selesaikan. Pemuridan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus bukan hanya 3 tahun bersama dengan para murid. Pemuridan itu harus menghasilkan buah. Dan buah itu harus dirasakan oleh semua bangsa. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Respon Yesus adalah bukan tentang masanya kapan itu dipulihkan. Tetapi yang paling utama yang harus kalian rasakan adalah bahwa kuasa Allah itu terus hadir dalam kehidupanmu lewat kuasa Roh Kudus. Sama seperti juga pada baptisan. Bukan hanya sekedar kita tersentuh oleh air. Bukan hanya sekedar mandi. Baptis itu artinya mencelupkan ke air. Bukan sekedar ritual. Tetapi lebih daripada itu adalah bagaimana Spirit yang berasal dari Roh Kudus itu terus melawat seluruh kehidupan dan keberadaan. Bahwa pemulihan itu harus berlangsung. Bahwa pemulihan itu adalah sebuah proses yang perlu engkau rayakan sebagai gereja. Pertanyaan penting bagi kita hari ini di masa kini adalah sejauh mana proses pemulihan dari Allah itu benar-benar dikerjakan oleh gereja. Persekutuan gereja-gereja di Indonesia menyadari bahwa keberadaannya di Indonesia ini bukan sekedar ia ada. Meskipun terkadang keberadaan kita sebagai minoritas bukanlah sesuatu yang langsung diterima begitu saja. Keberadaan PGI sebagai sebuah lembaga Kristiani yang ada di tingkat nasional bukan berarti otomatis semuanya menjadi mudah. Bapak Ibu, kita urus izin Kementerian Hukum keberadaan GKS ini. GKS sudah 78 tahun sampai hari ini itu belum keluar, Bapak. Belum keluar izin Kementerian Hukum keberadaannya GKS ini. Banyak sekali syarat. Terakhir syarat itu dikatakan bahwa kita harus mengganti GKS ini menjadi GKRIS, Gereja Kristen. Karena sudah ada yang pakai di GKS. Itu alasan yang orang balik. Perlu kita berjuang.
yang mau dikatakan bahwa keberadaan gereja-gereja Indonesia ini bukan otomatis semuanya diterima, diizinkan untuk beribadah secara bebas untuk memberitakan Injil, semuanya menjadi tidak mudah. Persoalannya adalah apa makna kehadiran gereja-gereja Indonesia, termasuk kehadiran saya dan Bapak Mama semua. Yesaya 42 mengatakan ayat yang ke-10, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah Dia dari ujung bumi. Hai orang-orang yang pergi mengarungi laut dan segala isinya, hai pulau-pulau dan penduduknya. Ayat ini di bagian awal menyatakan nyanyian hamba Tuhan. Yang pertama, Tuhan sedang berbicara kepada Yesaya dan hambanya. Apa yang harus dilakukan dalam realitas kehidupan ini? Sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru, rasa-rasanya proses pemulihan itu bukan sekedar pekerjaan satu hari dan selesai. Proses pemulihan itu adalah pekerjaan setiap hari. Sehingga yang pertama yang dilakukan adalah nyanyian baru, berarti hati dan karya yang baru. Tuhan tidak pernah meminta kita untuk berada dalam situasi yang lama. Tuhan tidak pernah meminta kita melakukan pelayanan dengan cara-cara yang lama. Setiap hari kita harus memikirkan respon segar apa yang Tuhan ingin kerjakan bagi setiap kita. Karena setiap hari dan masa memiliki persoalannya yang berbeda-beda. Di masa lalu, kita hadir di jemaat Malupana ini mungkin dalam keberadaan bahwa kita semua adalah mayoritas Kristen. Tetapi hari ini, kita bukanlah mayoritas Kristen. Butuh pemahaman yang baru. Apa yang harus kita lakukan dalam berbagai ancaman-ancaman yang sedang kita hadapi hari ini. Kita tidak sekedar mengatakan aman-aman saja. Saya punya anak mau ke sekolah, saya punya anak mau belajar, sama saja. Terserah dia mau jadi apa atau tidak. Pemahaman itu harus segera kita tinggalkan. Di masa lalu kita masih SD, SMP, pekerjaan akan cari sama kita. Ya. Lulusan SMP zaman dulu sudah kerja di kantor. Tapi sekarang sarjana sampai S2 pun kita harus meraung-raung untuk mendapatkan pekerjaan. Artinya, merespon kehidupan ini dalam melaksanakan dan menerima pemulihan itu harus dengan cara baru. Tidak bisa lagi dengan cara-cara yang lama. Gereja kita terus bergerak untuk menertibkan segala sesuatu. Entah itu uang, entah itu barang, entah itu pelayanan kita, entah itu manajemen kita, perlu kita tata secara baik dan benar. Karena itu yang harus kita hadapi hari ini. Salah urus, kita bangkrut ya. Berkatanya, salah kelola menjadi persoalan. Hari ini, kalau di masa lalu, yang bisa memfirman 1-2 orang, ya, yang bisa melayani mungkin 1-2 orang. Tapi hari ini begitu banyak SDM kita. Kalau 1-2 orang saja yang bergerak, berarti yang lain tidak akan mendapat tempat dalam pelayanan. Oleh karena itu, entah itu kepanitiaan, entah itu komisi, entah apapun, kita selalu bekerja bersama-sama. Karena hari ini, saya dan Bapak Mama semua dituntut untuk apa? Berkolaborasi. Saling melengkapi.
seperti nas pemimpin kita tadi, ya. Satu tubuh, ya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikianlah pula Kristus. Ada begitu banyak segala kebaikan yang Tuhan berikan bagi gereja. Kalau segala kebaikan itu tidak kita kelola dengan baik dan menempatkan secara baik, maka sebenarnya dia tidak sedang bersinergi untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Kita tidak sedang berbicara tentang tubuh Kristus, Bapak. Kita sampai berbicara tentang sel-selnya Kristus. Jadi kalau komunitas sel itu Bapak Mama bukan buatannya pendeta Apri, Bapak Mama. Itu buatannya Tuhan Yesus. Itu buatannya firman Allah. Kalau kita bicara tentang tubuh ini ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada otak. Di dalam situ ada sel-sel di dalam otak kita. Kalau sel-sel itu tidak bertumbuh dan berkembang, apakah otaknya berkembang? Mama, tidak. Kalau di tangan saya, di kepala saya, di telinga saya ini hanya ada telinga saya, tapi sel-selnya tidak bertumbuh, tidak mungkin saya ganti begini, Mama. Karoma semua. Tapi karena sel-selnya itu bertumbuh, maka kita boleh. Tapi pertanyaannya, kalau sel-sel itu tidak dirawat, kita tidak akan memulai sesuatu yang baru, kesegaran yang baru di gereja itu. Jadi Bapak Mama kalau ada pihak komsel itu bukan menambah kita ada Bapak, tidak Bapak Mama. Tetapi untuk merangsang bahwa kita memang harus bertumbuh di era yang kali ini. Hari Selasa kemarin saya pergi Ramu Bapak Mama, ya. Oktober kemarin saya baru pulang. Saya pergi kemarin ini dulu, kemarin hanya 2-3 tempat yang rusak Bapak Mama. Tapi kemarin Bapak saya panjang jalan, bisa saya buat Bapak Mama. Mama itu pergi masa senang, naik kumpul dari lihat gunung, petik jambu dan ramai, ya, untuk turun petik jambu, masuk leroi Bapak Mama, hanya ngomong sepanjang jalan Tuhan tolong, ya, sampai di dalam sana. Bapak Ibu, saren jurang Bapak Mama. Saya bilang Mama, kalau kita jatuh di jurang Bapak Mama, kita memang cari emas Mama. Sebenarnya itu jatuh dalam jurang. Bapak Mama, saya nyalinya cukup besar Bapak Mama. Tetapi kemarin sungguh mati, saya juga ketakutan. Ini kalau tak salah, jika tampil kiri ini tidak jauh pada rel yang sudah lubang-lubang itu Bapak Mama. Saya yakin mungkin saja pulih di hutan itu. Dari 2029 Bapak Mama, saya mau maju jadi bupati Bapak Mama. Saya harus selesaikan ya. Ini kita ulang tahun berulang kali Sumba Timur, Bapak Mama Bupati berulang kali, mungkin harus saya turun tangan saya bilang. Benar Bapak Mama, saya jadi, aduh benar-benar Bapak Mama ya teman. Jadi saya Bapak kemarin di atas Bapak Mama, saya nggak komen deh. Menurut Anda itu jadi 500 meter aja bicara yang paling jauh. Jemaat kita dari sini OJB yang paling jauh jembatan saya. Selain di luar kota saya. Saya bayangkan ya, betapa jalannya begitu sulit dan susah itu. Saya bilang ini. Kalau pemahaman baru, cinta yang baru dihadirkan setiap hari Bapak Mama, saya percaya ya, tidak ada orang yang melayani bisa. 2 tebing itu Bapak Ibu hanya cukup jalan kotor. Berani dia longsor, tak masuk kita, tak tutup kita Bapak Mama, tidak ada cerita. Ya. Saya bilang Tuhan tolong, semoga ini pulang kita baik-baik saja. Ya. Saya bilang Mama kita ngidap. Jadi kalau pulang, saya dan Mama sama-sama di UGD, saya bilang. Jadi janji, betul. Mama berturun dari Ramu sampai di Matawi Watu, 5 kilo saja. 5 kilo di sana, Bapak Mama. Jangan bayangkan 5 kilo di sini, dari sini sampai di kilo 5 sana. Jangan bayangkan itu. 5 kilo tapi itu kayak 100 kilo dia punya tahan pinggang, Bapak Mama. Ya, dia lompat begini, naik, dia berlangsung lagi, aduh, res. Luar biasa. Tapi saya katakan bahwa kalau bukan cinta Tuhan yang selalu baru dalam hati kita masing-masing, rasanya kita tidak mampu untuk menyelesaikan pergumulan kita. Tadi malam kita cerita di story dengan Ibu Rabu Susah, Om Ans, Masa Barua bilang begini. Segala sesuatu itu dimulai dengan apa kebahagiaan ya.
Yaitu saya capek-capek dan kamu kordengan itu langsung nyesel menyakati itu Bapak ya. Walaupun kemarin saya ketemu Mama makan nasi padang dan ya langsung nyes gitu ya pas baru ngomong begitu ya. Ya memang kita harus bahagia. Kalau tidak bahagia rasanya saya dan Mama tidak dimampukan untuk menghadapi hari-hari ini. Siap Bapak Mama dengan hati yang baru, dengan kesegaran yang baru menghadapi setiap hari Bapak Mama. Para murid, Tuhan Yesus tidak mau kasih tinggal sama mereka pada pemahaman yang lama, tidak. Tuhan Yesus tahu ke depan itu tantangan bagi Injil itu banyak. Tapi kalau hati kalian sudah menyanyikan nyanyian yang baru setiap hari, sebenarnya kalian sedang tidak menikmati pelayanan yang Tuhan percayakan. Hal yang kedua, dari ujung bumi, keselamatan Tuhan bukan saja untuk Israel, tapi seluruh dunia. Sekali lagi, dari ujung bumi ingin mengatakan bahwa keselamatan itu bukan saja bagi Israel, tapi bagi seluruh dunia. Sebentar lagi kita merayakan ulang tahun Manubara yang ke-10. Nanti dalam sambutan tanggal 12 saya juga akan bicara. Apa artinya Manubara itu? Manubara bukan sekedar gereja, Bapak Mama ya. Tapi Manubara adalah sebuah komunitas yang tidak bertembok, yang tidak dibatasi oleh apapun, yang berbicara tentang kekristenan dan pluralisme. Apa itu pluralisme? Kita yang berada di dalam kepelbagaian agama, suku, dan ras. Kita yang berada dalam kepelbagaian strata ekonomi yang sangat berbeda-beda. Ya. Ada semua di sini, Pak Mama. Jemaat kita ini dari tukang becak sampai pengusaha tingkat tinggi ada di sini. Dari orang Jawa, orang Sumatera, seluruh NTT, orang Bima, segala macam Bali ada di sini, di sekitar kita. Seluruh agama bertaburan di kota ini dari tempat kita. Pertanyaannya adalah, sejauh mana kehadiran orang-orang Kristen di Manubara ini menggarami tempat ini dan menjadi terang? Sejauh mana orang-orang Manubara ini merayakan perbedaan itu? Sebagai satu-satunya jemaat di Gereja Kristen Sumba dari 294 jemaat yang mekar menjadi dewasa, kita satu-satunya yang ada di tengah-tengah itu. Jadi berbicara Manubara bukan berbicara gerejanya Bapak Mama, tapi berbicara kehadiran kita sebagai gereja untuk memberikan warna bagi pulau ini. Kehadiran kita untuk merayakan pluralisme tanpa melupakan identitas kita sebagai orang Kristen. Kita merayakan kebersamaan, tetapi juga kita merayakan Tuhan Yesus yang menyelamatkan orang banyak. Orang-orang muda yang tidak hanya sekedar ia baik dengan keadaan kita, tetapi orang-orang muda yang tahu bahwa dia adalah orang Kristen, yang harus memberitakan Injil lewat kata, pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dia yang harus ada di tempat-tempat mete, di tempat-tempat syukuran, di tempat-tempat nongkrong, di dekat, untuk memberitakan bahwa Tuhan Yesus benar-benar ada, untuk menyelamatkan kita semua. Kita orang Manubara yang kalau turun laut juga jangan sampai ikut orang-orang laut sana, Bapak Mama. Tapi kita telah mengatakan bahwa Yesus Kristus hadir bagi kita semua. Beberapa hari lalu saya jalan pagi pas kerajinan Bapak Mama ya. Di jembatan Panampa sana itu ya, sampah berserakan semua. Saya sedih saja kalau Manubara ini hanya menjadi tempat sampah. Untuk segala hal yang kita terima di laut, di darat, tempat sampah TPA-nya ada di ujung lama-lama, tiba-tiba jembatan Manubara jadi tempat sampah.
laut kita kotor jadi tempat sampah, selokan-selokan kita jadi tempat sampah. Sebenarnya tantangan kita adalah menginjili bagi lingkungan kita ini. Selain kita merayakan pluralisme, kita harus bersedih juga bahwa lingkungan kita sedang tidak baik-baik saja. Jadi PR kita banyak kok, bagaimana kita mau kerjakan gitu ya. Ya tapi setidaknya yang mau saya katakan, ya kita punya selokan di masing-masing tempat, Bapak mereka kalau bersihkan itu begitu, jangan cuek-cuek saja Pak Ma. Yang kita pikir ini pekerjaan yang cuek, yang tidak, ya kita katakan itu penting juga Pak Pendeta, itu penting sih menurut saya. Apakah kita tega melihat lingkungan kita kotor? Kita orang Kristen datang di gereja mengaku dosa tiap minggu ya, kita bersih di dalam batin kita. Tetapi lingkungan kita sedang tidak baik-baik saja. Tantangan iman. Di 10 tahun yang belum parah ini ternyata kita membenahi ke dalam, kita harus juga melihat keluar ternyata tidak sedang baik-baik saja. Ayat bagian yang ketiga ini dikatakan, pujian muncul dari pengenalan akan hamba Tuhan. Pujian sejati lahir dari melihat siapa Tuhan itu. Tuhan bukan saja kita lihat sebagai pemberi jalan keluar atau solusi. Tuhan bukan saja kita melihat bahwa dia ada saat kita sedang membutuhkan dia. Kristus yang kita kenal yang datang sebagai seorang hamba. Kristus yang tidak menyerah walau ditolak. Kristus yang tidak berhenti untuk berkarya meskipun diusir, diludahi. Kristus yang melayani, yang akan naik ke sorga itu bukan Kristus yang dalam pelayanannya tidak mendapatkan tantangan demi tantangan. Pertanyaan bagi kita semua adalah, ketika Yesus sudah terangkat ke sorga, apakah kita hanya tinggal diam? Saya dan Bapak semua, Bapak Mama semua harus terus berkarya bagi dunia ini. Harus berkarya. Kita tidak tinggal diam dan terus menengadah ke sorga saja. Dia sudah terangkat. Kita jadi lihat terus ke langit. Atau orang bilang kita hanya tunggu rahmat saja. Tuhan Yesus bilang bukan kau lihat ke langit. Kau harus pergi. Dengan kuasa yang saya kasih engkau nanti itu pada Pentakosta, itu yang harus engkau gunakan untuk engkau pergi. Oleh karena itu Bapak Mama, pertanyaan para murid pun diajukan kepada kita hari ini. Maukah engkau memulihkan Israel? Maukah juga Tuhan memulihkan Manubara? Saya percaya Tuhan akan mengerjakan ini. Kiranya Tuhan menolong saya dan Bapak Mama semua untuk merenungkan dan merefleksikan segala perjalanan iman kita. Siapkan hati ada dalam perjamuan kudus berkemeneng hari ini. Kita terus merayakan persekutuan dan persatuan kita sebagai umat Allah. Amin.